Untuk orang tua ataupun lingkungan Yin sendiri, apakah mendukung Yin untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan? Bahkan orang tua sendiri membantu mencari informasi untuk lanjut ke fakultas mana dan informasi-informasi lainnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo rekan-rekan Sivitas Akademika Universitas Bangka Belitung dan penonton channel YouTube Universitas Bangka Belitung. Kembali lagi bersama saya Nurul Rahma dan masih di edisi podcast UBB Bekisah dengan SMA yang ada di Bangka Belitung. Dan sekarang kita sudah di SMA Negeri 1 Namang, Bangka Tengah. Dan di sini saya ditemani oleh siapa nih? Oke, baik, perkenalan dulu ya Kak. Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Zauhin. Saya di jurusan MIPA dan saya melanjutkan pendidikan di jenjang SMA, yaitu di SMA Negeri 1 Namang. Oke, nama panggilannya apa nih? Kalau saya sendiri bisa dipanggil Zau, Yin ataupun Yin, terserah Yin saja ya. Baik, di sini saya sudah ditemani. Yin merupakan salah satu siswi berprestasi yang ada di SMA Negeri 1 Namang. Dan bisa disebutin nggak apa saja prestasi yang sudah ditorehkan oleh Yin ya, oleh Yin selama bersekolah di SMA Negeri 1 Namang? Baik, jadi selama saya menempuh pendidikan di sini, prestasi yang sudah saya peroleh yaitu juara 2 Olimpiade tingkat kabupaten. Selainnya saya juga merupakan pengurus Formanak tingkat kabupaten dan juga provinsi, dan juga saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan di luar dan juga aktif di organisasi. Wah, banyak sekali nih keaktifan Yin ya, maupun di lomba, di organisasi, dan keaktifan lainnya yang sudah dijalankan ya. Yin, Win sama Yin ya, agak ribet-ribet ya ngomongnya Yin. Baik Yin, menurut Yin, setelah ini Yin sudah memantapkan diri mau melanjutkan ke jenjang perkuliahan atau mau memilih bekerja saja nih? Saya sudah memantapkan diri untuk kuliah sehabis lulus dari SMA ini Kak. Wah, baik rekan-rekan Sivitas Akademika Universitas Bangka Belitung, Yin sudah memantapkan diri nih untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Nah, menurut Yin, apa sih pentingnya kuliah sekarang bagi Yin sendiri? Baik, kalau menurut pendapat saya pribadi nih ya Kak, ini sangat penting banget untuk melanjutkan studi. Karena apa ya, kita lihat dari fakta lapangan, yaitu untuk bekerja atau melamar pekerjaan sekarang itu yang paling rendah aja lulusan SMA. Nah, ada beberapa perusahaan juga yang membutuhkan itu S1. Nah, jadi kalau sekarang saja sudah seperti itu, maka kedepannya bagaimana? Nah, itu yang jadi pertanyaannya sebenarnya. Nah, jadi dengan melanjutkan studi ke jenjang perkuliahan itu adalah pilihan yang sangat tepat kalau menurut saya pribadi. Karena gimana ya, di situ juga kita sudah lebih memantapkan diri untuk terjun ke dunia pekerjaan, begitu loh Kak. Baik, menurut Yin berarti lebih memantapkan diri untuk nantinya masuk ke dunia pekerjaan ya, untuk kuliah ini ya. Baik, nah Yin kan sudah memantapkan diri nih untuk kuliah. Kira-kira nih, universitas ataupun jurusan apa sih yang sudah dipilih Yin dari sekarang? Baik, untuk studinya sendiri itu saya memilih keperawatan. Keperawatan ya. Sudah ini ya, dari IPA ke keperawatan ya. Untuk universitasnya belum ada nih? Untuk universitasnya sendiri yaitu Bangka Belitung dan juga Unsri, Insya Allah. Universitas Bangka Belitung dan Unsri ya, berarti untuk D3 keperawatan. Baik, Yin sendiri kan sudah menentukan pilihan untuk melanjutkan ke jurusan perawatan nih. Nah, menurut Yin ada nggak sih tips-tips atau trik-trik untuk teman-teman yang masih bingung nih memilih jurusan? Baik, kalau tips dari saya sendiri nih ya, pertama itu kenali diri sendiri. Dimana bakat, minat, dan juga passion. Jangan sampai kita salah pilih jurusan. Nanti sudah memilih jurusan, tahu-taunya ketika sudah menjadi mahasiswa di fakultas tersebut, kita malah nggak relax buat ngelakuinnya gitu. Jadi sebelum itu maka pikirkan matang-matang terlebih dahulu mau kemana dan apa tujuannya gitu. Konsultasi atau diskusikan dengan orang tua bagaimana
kedepannya gitu. Oh itu ya, tips dari Yin, kenali diri kalian terlebih dahulu nih. Ada itu minat, bakat, dan passion yang harus kalian sadari terlebih dahulu. Dan Yin sudah menyinggung terkait orang tua. Nah saya mau bertanya nih, untuk orang tua ataupun lingkungan Yin sendiri, apakah mendukung Yin untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan? Alhamdulillah banget nih ya Kak. Untuk itu sendiri orang tua Zawin ini sangat-sangat mendukung atau mensupport untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Bahkan orang tua sendiri membantu mencari informasi untuk lanjut ke fakultas mana dan informasi-informasi lainnya begitu Kak. Wah, sangat luar biasa ya, berarti dukungan dari orang tua dan orang-orang terdekat nih, keluarga dan juga guru-guru mungkin ya, yang akan mendukung Yin untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Nah Yin, tadi kan kita sudah berbicara Yin diposisikan sebagai seorang siswa. Nanti kita membayangkan nih, apabila Yin sudah menjadi seorang mahasiswa, Yin akan menargetkan atau target-target apa yang ingin Yin capai pada saat menjadi seorang mahasiswa? Baik ya, yang pertama itu tentunya meningkatkan prestasinya kembali, prestasi. Terus juga potensi diri, dan juga mungkin nanti ketika masuk ke dunia perkuliahan mungkin akan kembali aktif ke beberapa organisasi, misalnya ke LPM, LPM, lembaga pers mahasiswa, dan juga ke sukarelawan. Oh, PMI ya. Berarti Yin sudah menargetkan akan meningkatkan potensi, prestasi, dan juga aktif dalam organisasi kembali ya. Jadi tidak vakum hanya di SMA saja, tetapi melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Nah, untuk kan sudah menyinggung terkait organisasi nih. Organisasi apa sih selain LPM, Lembaga Pers Mahasiswa, dan PMI yang ingin diikuti pada saat nanti menjadi seorang mahasiswa? Kayaknya BEM deh Kak. Oh BEM. Soalnya kalau di OSIS kan ada, kalau di SMA ini kan ada OSIS. Nah, maka di perkuliahan di kampus itu ada BEM. Ada BEM. Sangat tertarik sih ke situ. Wah, Yin berarti sangat aktif ya dalam dunia organisasi ya Yin, dan harus terus dikembangkan nih. Dan selanjutnya nih, kan organisasi udah, terus minat bakat udah juga nih. Untuk Yin sendiri kan udah kelas 12 nih. Persiapan apa sih yang sudah disiapkan sekarang untuk menghadapi memasuki perguruan tinggi negeri? Baik ya, kemarin itu alhamdulillah ya, saya sendiri itu masuk ke daftar siswa eligible. Jadi untuk tahapnya sekarang itu udah di pembuatan akun dan juga di itu apa nih? Verifikasi atau pembuatan akun, pendaftaran. Sekarang sudah masuk ke tahap pendaftaran, tapi untuk kami sendiri mungkin belum melakukan pendaftaran itu. Oh iya. Pendaftarannya kapan nih? Oh, sudah dimulai dari kemarin, yaitu tanggal 14 sampai 28 Februari. Oh ya, 28 Februari. Tetapi sudah mempersiapkan ya. Wah, bagus sekali nih. Dan terakhir nih Yin, karena kita podcast singkat ya, sayang sekali. Ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman semuanya yang menjadi pejuang memasuki perguruan tinggi negeri dari Yin nih? Pesan-pesan, ayo dong teman-teman, gimana semangat dari Yin nih untuk teman-teman semuanya? Baik, untuk teman-teman sebaya nih ya, teman-teman seperjuangan, ayo lebih semangat kembali ya, jangan takut untuk mencoba hal baru. Jadi apapun tantangannya ke depan itu tetap berani untuk mencoba ya. Kita nggak tahu ke depannya, seperti yang tadi waktu sosialisasi Ibu Risma bilang, ketika ada kemauan maka ada jalan. Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru begitu. Baik, jangan pernah takut untuk mencoba nih, pesan dari Yin. Karena kalau kita belum mencoba aja udah takut, jadi kita nggak bisa maju ya nantinya. Baik teman-teman Sivitas Akademika Universitas Bangka Belitung dan penonton channel YouTube Universitas Bangka Belitung, mungkin itu saja di podcast UBB Berkisah dengan SMA Negeri 1 Namang. Sayang sekali Yin kita harus berpisah setelah ini, dan jangan lupa saksikan di podcast-podcast selanjutnya yang tentunya dengan narasumber-narasumber siswa-siswi berprestasi yang ada di SMA Kepulauan Bangka Belitung tentunya. Dan saya Nurul Rahma dan saya Zawin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.